Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kuliah kita secara online. Di video kali ini pada mata kuliah kita Ulumul Quran, yang mana pada kali ini kita membahas tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Itu share dulu materinya di sini. Al-muhkam wal mutasyabihat, atau ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Pengertian al-muhkam wal mutasyabih, atau ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Al-muhkam itu berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesuksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam itu artinya adalah ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Nah, jadi ayat muhkam atau ayat-ayat muhkam itu berarti ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak perlu lagi memerlukan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, itu ayat diturunkan untuk Bani Israel pada masa itulah. Nah, supaya jangan menyembah selain Allah dan berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, mendirikan sholat. Nah, Tuhan juga memerintahkan kepada kaum Bani Israel itu untuk memerintahkan atau mendirikan salat dan tunaikan zakat. Nah, jadi Bani Israel itu disuruh untuk menunaikan salat dan menunaikan zakat. Nah, itu ayat-ayat muhkam itu tidak perlu lagi diperinci atau dijelaskan dengan ayat-ayat lainnya karena sudah jelas keterangannya, dan itu menjadikan bagian dari perintah juga secara umum kepada kita saat ini untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sama perintahnya itulah. Kemudian al-mutasyabihat. Nah, ayat adalah kata mutasyabih yang berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Nah, tasyabuh itu secara bahasa adalah keserupaan atau menyamakan sesuatu. Nah, tasyahabat istabaha berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Nah, itu dalam bahasa Arabnya tasyahabat istabaha berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, al-mutasyabih itu berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya. Nah, ayat itu belum jelas maksudnya. Nah, jadi ayat besar itu ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Jadi ayat itu belum jelas maksudnya apa, namun kadang ditakwilkan atau ditafsirkan, atau maknanya itu yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, atau Allah yang mengetahui maksud dari ayat itu. Nah, jadi contoh surat Taha itu kan ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Nah, oleh sebagian kaum salaf itu dimaknai sesuai dengan makna
ayat atau mereka berlepas dari makna ayat secara jahilnya. Nah, dan hanya Allah yang mengetahui maksud takwilnya. Nah, itu ada kelompok salaf yang berpendapat seperti itu, dan ada juga kelompok salaf yang para ulama yang berpendapat bahwa ayat itu harus ditakwilkan, yang semayang di atas ars itu maksudnya kekuasaan Tuhan atas ars. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan muhkam dan mutasyabih. Nah, itu berbeda. Jadi ada para ulama itu berbeda dalam merumuskan pengertian muhkam dan mutasyabih. Imam Asy'ari telah mengemukakan 18 definisi atau tempat yang diberikan ulama. Al-Zarqani mengemukakan 11 definisi yang sebagian dikutip dari Al-Sayyuti. Nah, jadi Imam Asy'ari mendefinisikan atau mengemukakan pengertian muhkam itu dan mutasyabih itu ada 18 definisi, sedangkan Imam Al-Zarqani mengemukakan 11 definisi yang sebagiannya diambil dari Imam Sayyuti. Di antara definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Zarqani adalah sebagai berikut. Pendapat Al-Alusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab Hanafi. Nah, jadi pendapat Imam Alusi, muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya, lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan nasakh. Nah, jadi ayatnya ini jelas maksudnya dan tidak mengandung kemungkinan nasakh. Nah, kemarin sudah kita mempelajari tentang nasakh dan mansukh. Nah, sudah tahu sudah. Kemudian mutasyabih itu ialah ayat yang tersembunyi maknanya tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli, dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahuinya, seperti datangnya kiamat. Nah, itu maknanya tersembunyi, kita awal menjelaskan kapan kiamat, hanya Tuhan yang tahu. Kemudian huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat, misalnya kayak Yasin, Alif Lam Mim. Nah, itu ayat-ayat yang maknanya hanya Tuhan yang tahu. Kemudian pendapat kedua dan disebutkan kepada ahli sunnah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka. Muhkam ialah ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun takwil. Nah, ini muhkam itu oleh pendapat ahli sunnah atau ahli hadis ialah ayat yang diketahui maksudnya. Nah, jadi muhkam itu ayat yang sudah jelas diketahui maksudnya, baik nyata maupun secara takwil. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya, serta datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal. Nah, seperti datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat. Nah, itu hanya Tuhan yang mengetahui maksudnya. Nah, jadi para ulama berlepas dari makna jahirnya itu. Pendapat ketiga adalah disembahkan kepada Ibnu Abbas, dan kebanyakan ahli fikih itu mengikutinya. Jadi Ibnu Abbas itu kan pendapatnya banyak diikuti oleh kalangan ahli fikih. Dia berpendapat atau mengemukakan pengertian muhkam itu adalah ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna takwil. Jadi ayat yang tidak mengandung maksudnya tidak memiliki pentakwilan, karena sudah jelas, dan kemungkinannya satu makna takwilnya akan banyak. Sedangkan mutasyabihat ialah ayat yang mengandung banyak takwilnya. Jadi jelas ayat tersebut banyak takwil, perlu ditakwilkan. Takwil itu menjelaskan atau mentafsirkan maksud ayat yang kurang jelas tadi. Pendapat keempat adalah pendapat yang diceritakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Muhkam ialah ayat yang tidak berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Nah, jadi muhkam ini ayat yang tidak berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Maksud salah. Jadi muhkam ini ialah, diulang, muhkam ini ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Nah, jadi kuat sudah penjelasannya, tidak perlu lagi. Nah, ada keterangan dari ayat-ayat lainnya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang tidak berdiri sendiri tetapi memerlukan keterangan. Nah, itu jelas perbandingannya lah. Pendapat yang kelima dan disebutkan oleh Imam Al-Haramain. Nah, muhkam ialah ayat
yang sama susunan dan urutannya. Jadi sudah jelas susunan urutannya. Kemudian mustasyabih adalah ayat yang seharusnya tidak dijangkau dari segi bahasa kecuali bila ada bersamanya indikasi atau melalui konteksi. Nah, jadi mustasyabih itu ayat yang tidak dijangkau dari pengertian dari segi bahasa. Nah, kalau dijelaskan dari segi bahasa, ya, bila ada bersamanya indikasi. Nah, indikasi itu kayak ada pentakwilan. Pendapat Imam Al-Tibi, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya. Nah, jelas maknanya nih. Nah, jadi muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya iskal, kepelikan. Iskal, kepelikan. Artinya ada perlu kita penjelasan lebih rinci lagi. Nah, karena sudah jelas makna, maksud dan tujuannya. Sedangkan mutasyabih ialah lawannya. Nah, jadi perlu diperincikan, perlu ditakwilkan. Pendapat yang ketujuh adalah disebutkan oleh Imam Ar-Razi dan banyak peneliti yang memilih pendapat beliau ini. Yang mana beliau berpendapat bahwa muhkam ialah ayat yang menunjukkan maknanya kuat, yaitu lafal Al-Quran, nas dan lafal jahir sunnah. Jadi ayat muhkam ini maknanya kuat. Kalau lagi dijelaskan secara takwil. Sedangkan mutasyabihat ialah ayat yang menunjukkan maknanya tidak kuat, yaitu lafal mujmal. Nah, jadi maknanya ditujukan kepada makna yang tidak kuat. Maksudnya belum diketahui lagi. Seperti lafaz mujmal. Nah, lafaz yang belum jelas maksudnya. Sedangkan pendapat Imam Ar-Razi itu muhkam ialah ayat yang menunjukkan makna kuat, yaitu lafal Al-Quran, nas dan lafal jahir sunnah. Nanti kalau lagi ditakwilkan. Sudah jelas. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang menunjukkan maknanya tidak kuat, yaitu lafal mujmal. Nah, lafaz ini yang belum jelas maksudnya. Nah, itu yang perlu ditakwilkan. Kemudian muawwal, nah memindahkan makna lafaz zahir akal kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Jadi makna jahilnya itu dipindahkan kepada makna harfiah yang bisa diterima oleh akal. Misalnya tadi kan Ar-Rahman istawa. Nah, istawa itu kan secara jahilnya tadi pengertiannya bersemayam lah. Jadi ditakwilkan dengan makna harfiahnya, Pak, yaitu kekuasaan. Nah, itulah. Dan muskil, lapas yang samar. Ya, ada lapas yang samar. Nah, itu ayat mutasyabihat. Muhkam dan mutasyabihat terjadi banyak perbedaan pendapat. Nah, jadi banyak perbedaan pendapat mengenai ayat muhkam dan mutasyabihat. Yang terpenting di antaranya sebagai muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Jadi ayat muhkam ini jelas maksudnya diketahui. Nah, sedangkan mutasyabihat hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Muhkam adalah ayat yang dapat diketahui secara langsung, sedangkan mutasyabih baru dapat diketahui dengan memerlukan penjelasan ayat-ayat lainnya. Jadi ada mutasyabihat ini perlu penjelasan dari makna dari ayat-ayat lainnya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan ayat muhkam diantaranya menurut Imam Al-Zarqani ayat-ayat mutasyabihat dapat dibagi menjadi 3 macam. Nah, jadi beliau ini mengatakan ayat mutasyabihat itu dapat dibagi 3 macam. Diantaranya adalah ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat mengetahui maksudnya. Nah, ini ada ayat yang seluruh manusia tidak dapat mengetahui maksudnya seperti pengetahuan tentang zat Allah dan hari kiamat. Kemudian hal-hal gaib, hakikat dan sifat-sifat zat Allah itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak diketahui maksud dan tujuannya oleh semua manusia. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am yang ayat 59 yang berbunyi wa bismillahirrahmanirrahim wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin bi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Artinya dan pada sisi Allah, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Nah, jadi hal-hal mengenai gaib itu, nah jadi Allah yang mengetahui kunci-kunci semua yang gaib dan tak ada yang mengetahui kecuali selain dirinya. Nah, jadi
Itu maksudnya lah dari ayat ayat 59. Kemudian kedua adalah ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Nah, jadi ada ayat-ayat yang bisa diketahui maksudnya. Semua orang bisa mengetahui maksudnya. Nah, jadi yang kedua ini adalah ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Seperti ayat di surah An-Nisa itu. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawabarakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, bila mana kamu menikahinya. Nah, jadi bila kita yang mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila hendak menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Nah, 2, 3, atau 4. Nah, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, ini ayat tentang poligami lah. Jadi dengan dikaji ayat ini, maka diketahui tentang maksud dari surah An-Nisa ini. Nah, jadi para ulama banyak berpendapat mengenai tentang ayat yang membolehkan laki-laki untuk menikah sampai 4 orang. Tapi jika tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 orang saja agar supaya kita itu tidak berbuat zalim. Karena 1 aja kadang susah lah. Kemudian ada ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu. Nah, jadi ada ayat yang tertentu yang bisa diketahui oleh ulama tertentu dan bukan semua ulama. Jadi ulama-ulama yang ahli dalam ilmu tafsir misalnya, mustahid itu dari kalangan ulama tertentu saja yang mampu mentafsirkan atau mentakwilkan ayat. Nah, maksud yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati seseorang yang jernih jiwanya dan mujahid. Nah, jadi orang-orang mujahid sebagaimana disyaratkan oleh Nabi dengan doanya bagi Ibnu Abbas, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah seseorang yang paham dalam agama dan ajarkanlah kepada ta'wilnya. Jadi Nabi berdoa kepada Ibnu Abbas, memegang dadanya, mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Nabi. Nah, doanya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia paham dalam agama dan ajarkanlah ilmu ta'wil kepadanya. Nah, itu Nabi doa. Jadi ada ulama-ulama tertentu saja yang mampu mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Pada semua ulama mengenal ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Pendapat ulama terbagi kepada 2 mazhab. Nah, jadi ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Tuhan. Jadi ulama terbagi ke 2 mazhab. Nah, pertama mazhab salaf, yaitu mazhab yang mempunyai dan mengimani sifat-sifat Allah yang mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Nah, jadi mereka itu berlepas diri dari makna zahirnya dan menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah. Kemudian mazhab khalaf, yaitu ulama yang mentakwilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang baik bagi zat Allah. Nah, jadi ada ulama khalaf ini, mazhab khalaf ini, ya, mereka mentakwilkan lafaz yang makna zahirnya mustahil kepada makna yang baik bagi zat Allah. Contohnya mazhab ini mengartikan misalnya mengartikan mata dengan pengawasan. Jadi ada ayat yang menggunakan mata Allah ya. Nah, itu ditakwilkan dengan pengawasan Allah. Kemudian tangan diartikan dengan kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Banyak tuh. Nah, itu kalangan mazhab khalaf. Faktor-faktor adanya muhkam dan mutasyabih karena disebabkan tersembunyinya apa yang dimaksud oleh syar'i dalam kalimat ayat tersebut, kadang-kadang ia terdapat
dalam lafaz atau kata. Jadi faktor yang adanya mutasyabih itu disebabkan tersembunyinya maksud oleh syar'i Allah dalam kalimat ayat tersebut. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui maksud tujuannya. Nah, kadang-kadang itu terdapat dalam lafaz atau kata di dalam Al-Quran. Lalu dihadapinya berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya, surah As-Saffat sebagian. Nah, ini contohnya. Lalu dihadapinya berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Nah, Faroga alaihim darban bil yamin. Nah, kata al-yamin mengandung 3 pengertian. Nah, menggunakan tangan kanan, tidak tangan kiri. Memukul dengan keras karena yang kanan ialah yang terkuat dari kedua anggota badan. Nah, ini maknanya belum jelas tadi. Maksudnya al-yamin tangan dengan tangan kanan, memukulnya dengan tangan kanannya. Jadi kemudian berarti sumpah, bisa juga dikatakan sumpah. Nah, dia ada 3 pengertian maknanya lah. Nah, dari satu ayat kalimat atau lafaz itu mengandung beberapa pengertian. Kesimpulan dari uraian ayat-ayat muhkam dan mutasyabih di atas dapat kita pahami sebagai berikut. Nah, ayat muhkam adalah ayat yang sudah jelas maksudnya ketika kita membacanya. Nah, jelas ayat muhkam itu jelas kayak tentang apa yang berhubungan dengan syariat seperti perintah dan larangan. Nah, ibadah dan muamalah itu jelas kayak haji, puasa itu jelas. Kan lagi ditakwilkan, ditafsirkan. Nah, sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang perlu ditakwilkan dan setelah ditakwilkan barulah kita dapat memahami tentang maksud ayat tersebut. Nah, ayat mutasyabihat adalah merupakan salah satu kajian dalam ilmu Al-Quran yang para ulama menilainya dengan alasan masing-masing. Jadi, ayat mutasyabihat ini bagian dari salah satu kajian di dalam ilmu Al-Quran. Karena apa? Karena membahas tentang maksud dari ayat lafaz yang diturunkan oleh Allah itu kepada manusia. Nah, karena kalau kada ditakwilkan maka akan sulit memahami maksud dari ayat itu. Nah, sehingga oleh para ulama, terutama kalangan mazhab khalaf tadi kan mereka mentakwilkan ayat-ayat tersebut yang dari jahilnya kepada makna harfiah lah. Makna harfiah yang sesuai logika. Nah, yang diterima akal manusia. Jadi kayak tangan tadi kan. Nah, di tangan Tuhan mulai tangan yang mustahil Allah tangan di dalam sifat. Di dalam akidah itu kan itikat itu kalau boleh kita menyamakan Tuhan seperti makhluk. Nah, maka perlu ditafsirkan ayat mutasyabih tadi yang berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan. Kemudian majhab. Kemudian para ulama itu menilainya dengan alasan masing-masing seperti ulama tafsir. Nah, ulama tafsir lain lagi menilai ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian ulama di kalangan mazhab salaf, kemudian mazhab khalaf dan ulama ahlul bait. Nah, beda. Jadi beda-beda. Nah, ini kajian dalam Al-Quran itu para ulama banyak menilainya dengan alasan masing-masing. Seperti ulama tafsir beda dalam menilai ayat muhkam dan ayat mutasyabihat itu yang perlu kalau ayat muhkam jelas sudah, kalau lagi dijelaskan secara detail. Nah, kalau ayat mutasyabihat perlu diperjelas maksud. Nah, atau kalau mengikut kalangan mazhab salaf itu kan kebanyakan mereka menyerahkan maksud dan tujuan dari maksud dan makna dari ayat itu kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, kalau mazhab khalaf itu mentafsirkan atau mentakwilkan ayat itu supaya mudah dipahami. Nah, itulah. Sekian. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam materi kita kali ini tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, yang mana pada materi kali ini kita membahas secara umum. Nah, pada secara terperinci lah maksudnya, karena terbatas waktu. Jadi istilahnya itu kita sekedar mengetahui apa saja
di dalam ilmu ulumul Quran itu kan tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Nah, itu kita tadi sudah dijelaskan. Nah, baik itu dari segi pengertiannya, contoh-contoh ayatnya, dan pendapat-pendapat para ulama. Nah, itu mungkin tidak begitu banyak lah atau detail atau tidak terperinci secara jelas. Nah, mohon maaf. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan mohon maaf, minta halal, minta ridho apabila ada kata-kata yang kurang pantas, kurang berkenan, kurang bisa dimengerti. Nah, minta maaf. Dan Bapak akhiri materi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.